A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim, amma ba'd. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan bertemu, walaupun dalam pertemuan ini hanya lewat udara. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah kemanfaatan, baik manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih-lebih kemanfaatan untuk menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Untuk itu saudara-saudaraku, tetaplah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah tema dengan judul surga dan nerakanya Dajjal. Sebelum kami sampaikan mengenai tausiah, pada hari ini kami menghimbau bagi saudara-saudaraku tentunya untuk membahas tentang kerohanian, mengesahkan Tuhan, menjadikan manusia yang berbudi luhur. Tentunya kita ini janganlah menggunakan banyak akal basariah ini, tetapi gunakanlah basiroh. Karena untuk mengaji ilmu keluhuran budi, mengesahkan Tuhan itu letaknya bukan di akal jasad jasmania ini, tetapi letaknya adalah di hati. Yang mana hati ini membahas tentang ruh, bukan membahas tentang jasad jasmania ini. Kalau membahas tentang syariat, jasad jasmania ini mungkin sudah sering kita dengar, tetapi di dalam waktu hari ini kami akan membahas daripada sisi kacamata hakikatnya. Surga dan nerakanya Dajjal. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Siapapun manusia tatkala telah masuk di dalam surganya Dajjal, maka apa yang terjadi adalah menikmati sebuah kesenangan-kesenangan. Dan siapa manusia yang masuk dalam nerakanya Dajjal, maka yang terjadi adalah kesusahan. Lalu yang berikutnya, siapa yang masuk di dalam surganya Dajjal, pasti masuk dalam nerakanya Allah. Siapa yang masuk dalam nerakanya Dajjal, maka diri manusia ini akan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa Dajjal ini? Banyak di dalam syariat, saudara-saudara kita mengenal Dajjal itu adalah matanya bermata satu, matanya picek, kalau orang Jawa mengatakan. Dan di dahinya ini bertuliskan kafaro, kafir. Siapa bermata satu yang berdahi, yang bertuliskan di dahi itu adalah kafaro? Mereka orang-orang manusia yang tergolong di dalam ahli hijab, di mana matanya ini masih buta. Menggunakan mata satu, matanya buta. Buta terhadap siapa? Ya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
ahli hijab itu tidak bisa melihat Allah dikarenakan apa? Karena matanya masih buta. Dan kenapa bertuliskan dahi di sini kafaro? Karena dalam persaksiannya masih buta. Persaksiannya terhadap Allah, syahadatnya belum sempurna. Yang namanya bersaksi, syahadat itu kan saya bersaksi. Manakala bersaksian kita ini belum benar, dikatakan bersaksi itu kita harus menyaksikan. Nah, sedangkan kebanyakan saudara-saudara kita ini menyaksikannya tidak menyaksikan tetapi katanya. Nah, jika persaksian itu belum benar atau belum sempurna, maka kita ini masih tergolong adalah kafaro. Bertuliskan di dahi ini adalah kafir. Hakikatnya seperti itu. Mungkin kalau dipandang secara syariat, dianggapnya kita ini taat, seolah-olah tidak pernah pulang-pulang dari tempat ibadah, tahajudnya 24 jam. Tetapi manakala persaksiannya belum benar, maka itu masih dikatakan kafaro alias kafir. Untuk itu saudara-saudaraku, betulilah keimanan panjenengan semuanya sampai ke hakul iman. Jangan dianggap hal seperti itu remeh, seolah-olah tidak berguna. Tetapi hal itu adalah menentukan nasib kita nanti tatkala di akhirat. Mungkin bisa saja kalau di dalam dunia ini kita kesusahan masih dibantu orang. Teriak-teriak ada orang yang mendengarkan. Tetapi manakala kita ini sudah mati, meninggal dunia, maka satu pun tidak ada yang bisa menolong kecuali diri panjenengan sendiri yang berusaha tatkala di dunia dan kecuali atas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Dajjal ini? Dajjal itu adalah ya nafsu. Nafsu di dalam diri kita sendiri ini. Jika panjenengan ini menjadi budaknya hawa nafsu, maka engkau akan diajak untuk bersenang-senang. Akhirnya panjenengan ini cinta terhadap dunia. Cintanya terhadap dunia itu sebetulnya menyimpan sesuatu kesusahan yang tidak ada taranya. Apa itu tidak ada taranya? Tidak ada taranya itu adalah kesusahan yang tanpa batas. Itu bisa dirasakan di dunia, apalagi dirasakan di akhirat pasti lebih mengerikan. Bentuknya apa dirasakan dunia? Manakala kita mengikuti Dajjal, mengikuti hawa nafsu. Bentuknya adalah kita ini manusia merasa was-was, merasa khawatir, takut tidak bisa makan, takut kehilangan pangkatnya, takut kehilangan jabatannya, bahkan harta yang berlimpah ruah pun tidak akan bisa memuaskannya. Itulah saudara-saudaraku, hakikatnya kita ini mengikuti Dajjal, mengikuti langkah-langkahnya setan atau nafsu yang ada di dalam diri kita itu. Nafsu itu adalah Dajjal sebetulnya. Walaupun seolah-olah panjenengan ini senang, sebetulnya di dalam kesenangan itu akan menyusahkan panjenengan yang tiada tara atau tidak ada batasnya. Manusia ahli hijab ini dia tidak akan bangun-bangun, tidak bisa bangun, dan bangunnya itu manakala dia sudah dipanggil oleh kematian.
Contoh, tidak sedikit saudara-saudara kita atau golongan manusia, di mana manusia ini hanya memikirkan tentang urusan perut, takut kelaparan, takut tidak memiliki rumah mewah, takut tidak punya mobil, takut sakit, dan lain-lain sebagainya itu sebetulnya. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang tertidur, orang-orang yang tidak mau bangun. Setelah sadar, tatkala sudah nafas ini sudah di tenggorokan, dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, ini loh yang hak dan yang batil tuh ini diperlihatkan. Mereka baru sadar, nafas sudah di tenggorokan. Akhirnya apa? Setelah kematian, mereka itu di dalam syariat mengatakan, ya Tuhanku, kembalikan aku di dalam dunia, walaupun sebentar saya akan melakukan amalan solihan. Dan Allah bilang, pret, begitu. Kemana aja lo selama ini? Kemana aja lo? Sudah kami sampaikan di dunia kok kamu tidak mau mendengarkan, mengabaikan. Itulah saudara-saudaraku bentuk daripada mengikuti nafsu yang ada di dalam diri kita. Surganya Dajjal. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Tatkala kita ini sadar atau kita ini memulai sadar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita ini mau mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala lewat para nabi, lewat para rasul, tabi'in, dan lewat guru-guru kita yang mengajarkan tentang adanya hati. Itu kita pasti mau mendengarkan. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada hari ini kami akan membahas dari atau mengambil daripada Al-Quranul Karim di surat Al-Ghashiyah, yaitu dari ayat 1 sampai dengan ayat 16, di mana di sini adalah hari pembalasan. Kalau di dalam syariat itu katanya hari pembalasan itu setelah hari kiamat. Tetapi kalau secara hakikatnya itu ya langsung di dunia ini yang bisa dirasakan. Tidak perlu menunggu hari pembalasan atau hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasiyah. Wujuhi yauma izin qasiyah. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad tentang hari pembalasan? Dan banyak manusia ini hatinya, wajahnya sangat terhina. Dan mereka nanti di akhirat atau di alam barzah itu mereka sudah dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu banyak manusia yang mengalami yang namanya penyesalan.
di mana ingin kembali ke dunia tidak bisa, Allah bilang sudah terlambat. Manusia itu nanti merasa dirinya ini menyesal, kenapa kok saya dulu tidak seperti itu? Kenapa kok harus begini? Di mana-mana menyesal itu ya di belakangan. Tidak mungkin menyesal itu di depan. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Amilatun nasibah. Karena bekerja keras lagi kepayahan. Nah, maksudnya apa di sini? Mereka itu bekerja keras untuk mencari duniawiyah ini maksudnya. Hatinya itu dicondongkan terhadap syahwatun dunia untuk mencari kesenangan-kesenangan duniawiyah ini, dan itu adalah karakternya ahli hijab. Ahli hijab itu siapa? Manusia yang hanya ngurusin urusan jasad jasmania ini saja. Dan Allahnya itu dianggapnya gaib, yang penting percaya. Begitu saja. Itu yang dimaksud ahli hijab. Tasla naron hamiyah. Mereka memasuki api neraka yang sangat panas. Mereka memasuki api neraka yang sangat panas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hati panjenengan, hati manusia ini, hatinya ahli hijab, manakala hanya memikirkan tentang pangkat, jabatan, harta benda, anak, dan lain-lain sebagainya, itu adalah hakikatnya masuk di dalam neraka. Buat ahli hijab pasti hatinya selalu merasa panas dan kepanasan. Tetapi bagi ahli suhud, hatinya pasti merasakan dingin karena kena cahaya makrifat Allah. Ahli suhud itu walaupun ditaruh di dalam keadaan kaya atau miskin, itu tidak membuat hatinya itu resah ataupun tidak menyebabkan hatinya itu merasa gelisah. Tidak terpengaruh oleh suatu kondisi apapun, tidak menyebabkan hatinya ini merasa panas atau kepanasan. Itulah ahli suhud. Kalau contoh buat ahli hijab, mereka walaupun diberikan harta berlimpah, seolah-olah mereka itu merasa kurang. Itulah saudara-saudaraku, marilah kita benahi kerohanian kita, supaya bisa mengesahkan Tuhan sebelum kita kembali ke dalam kematian. Tusko min ainin aniyah. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Artinya apa? Ahli hijab ini di dalam syariat, mereka diberikan air minum dari timah yang bergejolak, di mana air itu yang membuat meleleh, tenggorokan meleleh, dada ini lepas, tinggal tengkoraknya, diulangi begitu lagi, dikasih minum. Itu kalau di dalam syariat. Sebetulnya adalah
mereka itu diberikan kemewahan-kemewahan di dunia ini, mereka tidak menjadikan hilang hausnya, tetapi malah menjadikan lupa pada Allah dan selalu ingin ditambah terus. Seperti halnya kita ini haus. Dikasih minum 1 gelas, kurang. Dikasih minum 2 gelas, kurang. Walaupun dikasih minum 1 sumur, disuruh menghabiskan sekaligus, ya tetap kurang. Tuskomin ainiyah. Nah, itulah diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Dikasih kemewahan seperti apapun, mereka masih tetap kurang, merasa kurang. Kenapa demikian? Ya kita lihat bersama berapa banyak orang-orang korupsi, berapa banyak orang-orang yang mendolimi rakyat kecil. Itu hanya contoh saja. Walaupun mereka hartanya banyak, mereka akan selalu merasa kehausan. Tetapi bagi ahli zuhud, yaitu tidak akan menjadikan merasa haus, tetapi menjadikan hati ini dingin, karena ahli zuhud itu sudah bisa melihat Allah, bahwasanya semua apa yang diberikan, entah kemewahan atau kesusahan itu, hanya karena lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi tidak menyilaukan hatinya tatkala beliau ahli zuhud itu diberikan harta yang berkelimpahan, dan tidak menjadikan kesusahan tatkala ahli zuhud itu diberikan oleh Allah berupa ketidaksenangan menurut nafsu basariyah ini. Layus minu wala yukni minju, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Wujuhi yauma izin naimatun, di mana banyak pula wajah pada hari itu yang berseri-seri. Nah, ini bagi golongan ahli zuhud, di mana banyak wajah-wajah yang di situ berseri-seri, wajah mereka senang. Karena apa? Karena kita ini sudah diberikan oleh Allah untuk melihat, maka hati kita ini selalu merasa senang, merasa gembira, tidak merasakan kegelisahan dan lain-lain sebagainya itu. Lisa yiha rodiyah, di mana karena usaha sendiri mereka, karena usahanya sendiri mereka merasa senang. Yang dimaksud usaha sendiri merasa senang ini adalah tatkala hamba itu, manusia itu merasa bahwa kalau ada ajaran-ajaran hakikat menuju marifat seperti itu, beliau senang mendengarkan, senang mengkaji, senang mempraktekannya. Lalu dengan usaha kholwat, uzlah, meditasi atau mungkin kesah dan lain-lain sebagainya itu, atau selalu berzikir, karena di situ selalu melihat wajahnya Allah, maka hati itu merasa senang. Ya. Dengan usahanya sendiri, maksudnya adalah kita selalu beriadah, kholwat, selalu berzikir. Fi janatin aliyah, maka mereka di dalam surga yang tinggi. Di mana maksudnya ini apa? Adalah mereka ini menikmati sebuah kesenangan-kesenangan, menjumpai kesenangan-kesenangan
kenikmatan yang tidak ada taranya, karena mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda berarti sudah ma'rifat dan bertemu kepada Allah. Nah, jika hamba atau manusia atau saudara-saudara itu bisa ma'rifat terhadap Allah dan sudah sampai di dalam kerajaannya Allah, itulah sebetulnya surga yang tertinggi. Maksudnya yang tertinggi ini adalah ilmu hakikat menuju ma'rifat ini jika dibandingkan atau dijual belikan, harta dunia dan seisinya ini tidak mungkin terbelikan. Karena ilmu hal seperti ini sangat mahal. Apalagi kita ini sudah sampai ke dalam musyahadah, sudah sampai dalam kerajaannya Allah, bertemu dan melihat wajah Allah, maka sesungguhnya itu adalah surga yang sangat tinggi. Kalau di dalam syariat dikatakan adalah surga Firdaus. La tasma'u fiha lahiyah. Tidak mendengar di sana ini perkataan-perkataan yang tidak berguna. Dan yang didengarkan hanyalah selalu hati. Hati ini selalu berpikir positif atas semua yang diberikan oleh Allah. Maksudnya di sini adalah kita ini dalam menghadapi kondisi apapun, entah didatangkan kondisi qadhi ataupun pasti, enak, tidak enak ataupun enak, beliau ahli zuhud ini selalu berpikir positif. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mereka akan menerimanya. Dan di situ kita ini tidak akan bersuudzon kepada Allah sedikit pun, bahwa semuanya yang diberikan enak ataupun tidak enak itu adalah merupakan ketetapannya Allah, di mana hati ini sudah merasa gembira, merasa tenang. Jadi tidak ada perkataan yang tidak ada gunanya. Fiha ainun jariyah, di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada mata air yang mengalir. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini sudah diberikan rahmatnya Allah. Nah, itu maksudnya. Orang-orang yang sudah makrifat atau kekasih-kekasih Allah itu adalah, beliau adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah berupa rahmat dan rohimnya. Fiha sururum marfu'ah, di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Yaitu kalau di dalam syariat itu surga yang bertingkat-tingkat. Maksudnya adalah apa? Panjenengan ini mau ditaruh di makom fana, mau ditaruh di makom kamil, ataupun ditaruh di makom bako, itu tetap kekasih-kekasihnya Allah, kekasih-kekasihnya Tuhan. Di mana? Karena manusia ini makrifat terhadap Allah itu ya tergantung Allah sendiri yang menghendakinya. Apakah panjenengan ini ditaruh di makom fana ataupun kamil ataupun bako. Tetapi jika diri panjenengan ini selalu berzikir, melakukan secara istiqomah, maka Allah pun akan memperjalankan diri kita ini di alam atau di makom bako. Apakah mungkin makom bako itu diberikan kepada hamba-hambanya selain Nabi dan para Rasul? Ya mungkin saja. Jika Allah menghendaki di situ, ya pasti terjadi.
Tidak mungkin, yang namanya tidak mungkin itu tidak. Janganlah kita berfanatik, kalau tidak nabi, tidak rasul, tidak bisa dimakom bakom. Bisa. Selama Allah menghendaki ya pasti bisa. Itulah saudara-saudaraku harus kita pahami. Wa akwabum maudu'ahtun, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Allah selalu menyediakan ilmu, memberikan kefahaman apa-apa yang dihadapkan oleh Tuhan. Kekasih-kekasihnya Allah ahli zuhud itu, apa-apa yang dihadapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu merupakan mereka itu, beliau-beliau itu sangat paham. Oh ini datang dari Allah, semuanya dari Allah, apapun. Nah, sudah disediakan dan sudah didekatkan. Hatinya itu selalu condong terhadap Allah maksudnya. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Kita akan selalu dijaga oleh Allah, kesehatan rohani, di mana hati ini selalu dicukupi, hati ini selalu dijaga kepada Allah. Walaupun panjenengan ini di makom fana, contoh panjenengan sering lupa terhadap Allah, tetapi kita ini masih tergolong di dalam kekasihnya Allah, dan Allah tidak mungkin rela membiarkan secara terus-menerus hatinya condong terhadap dunia. Ya pasti akan ditarik lagi. Nah, itulah yang dimaksud adalah terjaga daripada Allah, di mana hati ini selalu dijaga oleh Allah untuk selalu mengingat terhadap Allah. Wasarabiyu mabsusah, dan permadani-permadani yang terhampar. Maksudnya apa di sini? Yang dimaksud di sini adalah kita ini sudah diberikan rahmat oleh Allah dalam bentuk rohimnya, yaitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ahli zuhud itu sudah diberikan oleh Allah pasangan-pasangan yang serasi. Ahli zuhud itu dijodohkan kepada ahli zuhud. Ahli hijab dijodohkan kepada ahli hijab. Nah, itulah memang begitu. Orang yang dolim pasti akan diberikan kepada orang dolim. Dan orang yang sudah bertakwa, yang sudah dikatakan hatinya bertakwa, pasti akan dijodohkan oleh orang-orang yang hatinya bertakwa juga. Sudah disediakan permadani-permadani yang terhampar. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, surganya Dajjal itu nerakanya Allah. Maksudnya apa? Kalau surganya Dajjal itu berarti ya tentang urusan-urusan duniawiyah ini. Jika panjenengan, jika diri Anda hatinya hanya selalu condong terhadap dunia atau syahwatun dunia, maka Anda ini akan masuk di dalam nerakanya Allah. Karena Allahnya masih dianggap samar atau gaib.
menghantarkan hati kita ini selalu merasa kurang. Berucap syukur hanya di mulut, tetapi hatinya tidak bisa tembus. Surganya Dajjal itu ya duniawiya ini. Senang terhadap urusan-urusan dunia. Melakukan sholat asal-asalan. Yang dikatakan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Itulah saudara-saudaraku, jika kita ini belum mengenal Tuhan, belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah surganya Dajjal. Hati tidak akan pernah merasakan namanya kedamaian. Hati tidak akan pernah yang namanya merasakan ketentraman. Sudah diberikan rezeki uang segini kurang. Sudah diberikan istri satu kurang. Sudah diberikan kemewahan apapun pasti kurang. Karena duniawiyah, kesenangan duniawiyah, sahwatun dunia itu adalah surganya Dajjal. Dan nerakanya Allah itu surganya Dajjal. Yang mana memang kita ini dalam melakukan kholwat menuju ma'rifat itu memang susah. Makanya tidak jarang atau tidak banyak, maksud saya, saudara-saudara kita ini yang mau mempelajari hakikat menuju ma'rifat itu tidak banyak. Manakala mendengarkan tausiah-tausiah seperti hal ini, mereka itu merasa kepanasan. Padahal itu surganya Allah, menuju surganya Allah. Tatkala mendengarkan tausiah, hakikat menuju ma'rifat, mereka merasa kepanasan. Padahal mau dimasukkan surga oleh Allah, tetapi mereka menolaknya. Apa surganya Dajjal itu? Ya surganya Dajjal itu adalah kesenangan duniawiyah. Itulah saudara-saudaraku apa yang kami sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini jangan lihat dari siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah siapa yang memberikan sesungguhnya. Diri saya tanpa adanya hidup, ya tidak mungkin berkata. Tidak adanya hidup, tidak akan bisa memberikan tausiah seperti ini. Itulah saudara-saudaraku, semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini tentang surga dan nerakanya Dajjal, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Syukur-syukur bisa diamalkan di dalam kehidupan laku kita sehari-hari. Untuk itu saudara-saudaraku cukup sekian. Sebelum saya undur diri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata atau ucapan salah atau mungkin keliru, karena ya memang namanya kita ini adalah tidak sempurna. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.